Kira-kira berapa biaya pengeluaran Anda selama 1 bulan? Ntar dulu. Waduh, pertanyaan berat ya. Berapa ya? Secukupnya lah. 1 bulan mungkin ya 12-13 sih, mungkin antara itu sih. Halo, Hai, dengan siapa? nama aku Lia. Halo, gue Gali, 24 tahun. Dengan Ovi. Oke, Saya Ivan Sultan. Hai, gue Syafiq, umur 24 tahun. Regina Fauzia. Nama saya Widianti Hermana. Dengan Hafid di sini. oke. Dengan Rara di Tangerang, passwordnya. Halo, dengan Hendry di sini, Hendry Widiantoro. Dengan Hizky ya. Halo, gue Ray Ilham. Sudah menikah atau masih single? Lebih tepatnya jomblo sih. Berarti single. Sebenarnya nggak single juga, tapi nggak ada yang mau nikahin. Gimana tuh? Gue saat ini masih single. Sudah menikah. Masih single. Serius? Salam gitu. Masih jauh, masih jauh. Single. Gue masih single, tapi rencana mau married. Masih single sih, atau bisa dibilang punya. Belum menikah. Oh, belum. Yoi. Masih single. Saat ini sih udah ya. Masih single. Di Jakarta tinggal sama orang tua atau ngontrak? Untuk sekarang masih sama orang tua. Gua bareng teman gua, anak rantau juga, tinggal ngontrak. Sama orang tua. Punten. Ngontrak sih, Masian. Ngontrak. Lebih tepatnya saya tinggal di kos-kosan. Oh, sama orang tua. Karena gue anak rantau, jadi pastinya gue ngekos di sini ya. Masih ngekos sih. Saat ini sih ada rumah sendiri, kita tinggal di situ. Ngontrak, sayang itu ngontrak. Aku itu anak rantau, terus ngontrak di sini sama adik. Sebulan untuk fullnya itu 2,3. 2,3 itu udah include buat kosan, terus juga jajan, makan selama sebulan. Sisanya biasanya tuh dikasih ke orang tua. Ntar dulu. Ya kurang lebih 2,5 lah. Cuman untuk membiayai anak orang sih belum ya. Kira-kira kalau untuk pengeluaran pribadi lebih kurang sekitar 3 juta. Ya itu untuk uang kosan, listrik, bensin motor, laundry, dan makan lah tiap harinya. Pastilah makan itu tiap hari ya. Masa nggak makan sih? Kurang lebih sih 4-5 juta ya untuk per bulan. Aduh, berapa ya? Setengah dari gaji kali? Sekitar 4 sampai 4,5 juta. Setengah gaji mungkin. Karena gue anaknya jarang nongkrong ya, jadi kemungkinan nggak terlalu gede, sekitar 2-3 juta. Itu untuk biaya makan, biaya transport, terus ya jajan-jajan dikit lah. Kalau angka sih ya sesuai gaji. Ntar gue hitung-hitung dulu ya. Kayaknya sih 6-7 kali ya. Karena kan cewek, banyak banget keperluannya. Ya kira-kira untuk 1 bulan mungkin ya 12-13 sih, mungkin antara itu sih. Tapi itu juga pengeluaran bersama ya, karena maklum aja pasangan baru di sini, baru nikah, baru tinggal di rumah, cicilannya banyak, wajar lah ya. Kalau bicara masalah biaya, apalagi wanita itu banyak ya. Dan kira-kira mungkin sekitar 7 jutaan 1 bulannya. Dikatakin cukup sih, ya pasti pengen lebih ya. Ya kalau bisa lebih sih alhamdulillah, gitu aja. Kalau dibilang cukup, mungkin cukup-cukupin sih, tapi masih agak kurang ya. Dicukup-cukupin sih. Belum. Nggak cukup sama sekali. Rasanya pengen nangis. Kalau cuma dihitung gaji sih nggak cukup. Karena masih ada cicilan-cicilan, terus habis itu ada asuransi, jadi harus ditambah sih sama yang lain. Kalau gaji cukup sih alhamdulillah, karena memang tadi kan masih ada sisa juga kan, sisanya juga dikasih ke orang tua. Lumayan cukup sih. Cukup. Cuman kalau misalkan lagi pengen ini,
mikir-mikir dulu. Jadi nggak cukup dong. Oh, betul. Berarti belum cukup. Belum cukup. Karena masih single mungkin cukup-cukup aja kali ya. Kalau udah nikah ya nggak tahu naik gaji. Belum cukup sih. Kalau sendiri sih sebenarnya cukup gak cukup sih. Kadang cukup banget, kadang lebih, terus kadang kurang. Kalau misalkan ada keperluan mendadak kan itu ya yang paling nggak bisa kita prediksi gitu. Untuk saat ini lumayan cukup sih, lumayan cukup. Ya gimana ya, kalau gaji ya, tapi ini joint income sih sebenarnya. Jadi sejauh ini kita coba usahakan buat cukup-cukupin aja. Ada. Mungkin small business ya. Memang aku udah mulai bisnis itu dari mulai kuliah. Nah, jadi penambahan uang yang kekurangan minus dari gaji ini aku ambil dari income yang aku hasilin dari small business aku gitu. Kalau pendapatan lain di luar gaji, kalau untuk usaha sih nggak ada. Kebetulan saya terkadang trading saham atau investasi saham. Paling dari saham sih, karena kalau bisnis nggak punya juga. Paling dari situ, kayak tadi kan dari 2,3 itu kan ada yang ditabungin tuh. Nah, tabunginnya kadang ditabungin secara manual di dompet sendiri, sama ada yang dimasukin ke rekening RDN. Gua freelance desain grafik, UI UX sama foto sama video. Nggak ada sih. Saat ini sih belum ada. Trading? Ada sih, gue selain kerja gue juga trading, salah satunya trading saham dan juga kripto. Ada sih, ya dari itu sih main saham, ya bukan main saham, investasi saham. Ada. Selain gue trading, gue juga kalau kadang-kadang weekend itu freelance graphic designer, videographer, dan beberapa freelance lainnya sih. Ada investasi, terus ada passive income yang lain juga sih. Kalau saya masih ada pelayanan-pelayanan di gereja gitu, jadi ada dari situ juga. Sejauh ini pendapatan lain ada dari investasi saham saya di situ, biarpun nggak banyak dan mungkin lagi merah portofolionya, sama ya beberapa lah kerjaan di luar dikit aja. Ada, tapi nggak setiap bulan. Paling ya kalau ada pesanan kue ada, tapi kalau nggak ada ya udah. Paling ya kita mengandalkan dari investasi, dari trading sih lebih tepatnya. Karena investasi itu yang perlu, jadi otomatis harus ada uang memang yang disisihin untuk diinvestasiin. Investasi masa depan sih tentunya udah ada. Selain trading, gue juga investasi saham. Terus yang intinya gue setelah gue gajian, gue selalu investasi buat diri gue sendiri. Gitu sih. Investasi masa depan udah sih, cuman lagi proses doang. Karena kita kan ya gajinya UMR tipis-tipis, jadi kecil juga dana investasinya gitu loh. Investasi saham pastinya di RDK Sekuritas juga. Belum sih, paling nabung-nabung doang, nabung sendiri. Tentunya untuk saat ini saya sudah mulai mempersiapkan investasi untuk masa depan ya, seperti mungkin untuk jangka pendek saya akan memikirkan untuk menikah, mungkin untuk jangka pendeknya dulu. Mungkin next untuk biaya sekolah anak dan seterusnya. Baru mau sih, karena kan tadi lagi masa nabung juga. Jadi kalau untuk masa depan, karena kan kalau misalnya contohnya untuk ke saham jangka panjang itu kan nggak harganya nggak kecil kan. Nah itu sekarang lagi dicicil juga tuh buat bisa beli saham-saham yang bisa buat jangka panjang. Terus buat aset-aset juga lagi mulai kayak mikirin juga sih gitu. Udah pastinya dong. Investasi buat hari tua pastinya, terus ada juga buat rumah, ada buat dana nikah gitu kira-kira. Udah dong, karena kan kita sudah berkeluarga, jadi harus mikirnya 5, 10, sampai 15 tahun sampai tua. Ya itu salah satunya saham sih kalau saat ini. Kalau buat investasi masa depan ada, cuma ya itu masih dikit lah untuk investasinya. Tapi aset tetap ada lah di situ. Pastinya dong, itu harus banget, apalagi untuk anak muda zaman sekarang nggak investasi. Investasi itu harus.